Halo Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yaitu Presensi. Jadi aplikasi ini itu difokuskan untuk merekap atau digunakan untuk mengetahui presensi masuk dan pulang di perusahaan atau lembaga atau instansi Bapak Ibu sekalian. Baik, ini adalah tampilan loginnya. Nah, di sini nanti logo dari perusahaan Bapak Ibu sekalian akan ditempatkan di sini dan juga sekaligus nama lembaganya. Kemudian untuk pegawai nanti mereka akan login menggunakan ID dan password yang sudah dibuatkan oleh admin. Baik, sebelum kita perkenalkan di sisi login pegawainya, saya akan memperkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di admin terlebih dahulu. Jadi untuk login admin kita bisa klik tombol login sebagai admin. Nah, di sini admin login menggunakan user dan juga password yang hanya admin sendiri yang bisa login. Baik, ini akan saya gunakan akun admin demo ya. Sini usernya admin, kemudian passwordnya admin 123. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba demonya menggunakan user dan juga password ini. Kemudian kita login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan dari panel admin. Ya, mohon maaf, ini saya perkenalkan melalui smartphone ya. Nanti di tampilan desktop juga sudah mendukung tampilannya. Jadi ini saya memperkenalkan fiturnya melalui HP ya. Jadi nanti sama aja fungsinya. Yang terpenting fitur-fiturnya bisa saya sampaikan. Baik, yang pertama ini adalah tampilan beranda atau dashboard. Jadi di beranda ini ada informasi up to date ya, real time di hari ini, jumlah pegawainya berapa dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, kemudian yang telah melakukan presensi itu berapa, kemudian yang izin berapa, kemudian yang belum melakukan presensi atau absen. Nah, itu akan terlihat jumlahnya di sini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek siapa saja yang belum melakukan presensi, entah itu lupa atau memang mereka nggak masuk atau gimana. Nanti Bapak Ibu bisa kontrol di beranda ini. Kemudian di bawahnya ada tombol-tombol aksi cepat yang nantinya akan saya perkenalkan satu persatu. Kemudian di bawah sendiri ada log presensi terbaru. Di sini akan tampil presensi para pegawai, log aktivitasnya saja ya Bapak Ibu. Baik, langsung aja saya perkenalkan menu-menu di panel admin ini. Kita bisa lihat di tombol ini ya, tombol menu garis 3. Di sini ada menu admin, yang pertama beranda yang tadi saya perkenalkan itu. Kemudian daftar pegawai, izin keterangan, unit kerja dan lokasi, hari dan jam kerja, pindah presensi, kemudian tugas dinas luar, kemudian WFH, kemudian rekap presensi dan juga pengaturan untuk admin. Nah, yang pertama mungkin saya tampilkan di menu daftar pegawai terlebih dahulu. Nah, di daftar pegawai ini akan tampil daftar-daftar nama-nama pegawai Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini ini adalah ID yang dibuat orang-orang ya, karena ini akun demo jadi banyak yang menggunakan untuk uji coba. Ya, kurang lebihnya tampilannya akan nanti seperti ini ya. Nanti jumlah pegawai Bapak Ibu akan tampil di sini secara keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari menggunakan nama atau ID. Kemudian untuk pilih ini fungsinya adalah untuk hapus ya, bisa untuk hapus 1, 2 atau secara keseluruhan Bapak Ibu mau hapus.
Kemudian di sini juga ada fitur edit. Kemudian tambah pegawai baru di bagian paling bawah. Sebelum saya perkenalkan fiturnya untuk penambahan pegawai, saya akan perkenalkan dulu satu persatu di menunya dulu ya. Nanti penggunaan cara penggunaannya nanti akan saya jelaskan di akhir nanti. Baik, untuk menu selanjutnya yaitu menu izin. Jadi menu izin ini ada dipergunakan apabila pegawai Bapak Ibu izin untuk tidak hadir, entah itu sakit atau ada kepentingan lain. Jadi di sini adalah fitur agar presensi mereka itu tidak alfa atau tanpa keterangan ya. Jadi admin bertugas menginputkan surat izin dari pegawai tersebut. Untuk caranya ya ini misalkan nanti kita akan jelaskan mengenai bagaimana cara untuk penggunaan fiturnya. Kemudian di menu berikutnya adalah unit kerja dan juga lokasi. Nah, unit kerja dan lokasi ini adalah penentuan titik lokasi dari kantor Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini adalah penguncian titik lokasi ya. Ini misalkan saya tambahkan, kemudian ini adalah titik lokasi. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih di mana titik lokasi ininya, lokasi Bapak Ibu ya. Kemudian di kota mana, misalkan Malang atau di mana seluruh Indonesia kita bisa ditetapkan titiknya sebelah mana berdasarkan latitude atau longitudenya, titik koordinatnya. Kemudian radius ya, radiusnya bisa kita tentukan. Misalkan di sini ya titiknya, kantornya di sini. Nah, misalkan di sini, kemudian titik radiusnya ini saya ingin buat 50 meter. Ini dalam tentuan meter ya Bapak Ibu. Misalkan kelebaran ini kita pakai 30. Nah, ini akan lebih kecil lagi radiusnya. Misalkan kita buat 100. Nah, ini akan lebar ya, melebar. Jadi nanti pegawai ketika melakukan presensi, ketika mereka masih di luar radius ini, mereka tidak bisa menggunakan presensi ini. Baik, untuk menu selanjutnya yaitu hari dan jam kerja. Di menu ini Bapak Ibu bisa mengatur hari kerja, misalkan dari Senin sampai Jumat atau 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa edit, misalkan sampai Sabtu, kemudian simpan. Nah, ini akan mengaktifkan presensi di hari tersebut. Kemudian jam kerja. Nah, jam kerja ini adalah ketentuan jam kerja di perusahaan atau instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi jam kerja di sini ya kita contohkan ya, tambah. Kemudian kita beri nama, misalkan jam kerjanya normal. Ya, misalkan normal. Ini adalah jam mulainya. Misalkan perusahaan Bapak Ibu jam kerjanya itu masuknya jam 7. Nah, ya. Bapak Ibu bisa memulainya itu mulai pukul 6.00 misalkan ya. Setel. Nah, kemudian telatnya ini adalah jam masuknya perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di atas jam 7 ini, maka pegawai akan dihitung sebagai terlambat. Nah, kemudian batas masuknya kita bisa gunakan pukul 9 ya. Jadi nanti di atas jam 9 pegawai sudah tidak bisa melakukan presensi lagi dan akan dianggap tidak masuk atau alfa. Ataupun misalkan izin, nanti bisa konfirmasi ke admin untuk mengirimkan surat izinnya agar bisa diinputkan oleh admin supaya hasil presensi mereka itu tidak alfa. Kemudian jam pulang, nah ini sesuai jam pulang perusahaan Bapak Ibu. Misalkan pulangnya jam
3 sore ya, ini misalkan jam 3 sore. Kemudian batas pulangnya ini Bapak Ibu bisa tentukan sedikit lebih lama, misalkan jam 7 malam, misalkan jam 7 malam boleh. Jadi untuk mengantisipasi misalkan ada pegawai yang mungkin lupa melakukan presensi atau mungkin lembur atau apa, itu masih ada rentang waktu yang cukup panjang untuk mereka melakukan presensi pulang. Nah, apabila pegawai Bapak Ibu misalkan lupa nggak melakukan presensi pulang, maka di dalam keterangan presensinya mereka akan di statusnya itu menjadi pulang lebih awal ya, pulang lebih awal. Jadi dia tidak mentaati aturan jam pulang, dia lebih pulang sebelum jam pulang kerja. Nah, misalkan seperti ini, baik kita bisa simpan ya. Nah, setelah disimpan, di sini akan muncul jam kerjanya sebagai jam kerja normal. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu memiliki jam kerja khusus di hari tertentu, misalkan di hari Jumat atau Sabtu atau hari lainnya, misalkan yang tadinya pulang jam 3 sore, kemudian untuk hari Jumat misalkan itu jam pulangnya adalah jam 11 ya. Nah, itu Bapak Ibu nggak perlu menyeting pegawai satu persatu ketika di hari tersebut. Cukup tambahkan shift baru, kemudian kasih nama jam kerjanya normal tadi, normal gitu ya. Kemudian tambahkan hari. Nah, tambahkan hari. Misalkan hari Jumat. Nah, Jumat. Kemudian masuknya tetap dimulainya jam 6. Kemudian terlambatnya jam 7 ya, ini adalah jam masuknya. Kemudian batas masuknya tetap jam 9. Nah, di jam pulangnya ya ini kita pakai jam 11. Nah, atau 11.30 misalkan ya. Oh, 11 ya, 11. Kemudian batas pulangnya itu misalkan jam 3 sore misalnya. Nah, kita simpan. Nah, ini fungsinya adalah ketika nanti di hari tersebut, di hari Jumat atau hari yang Bapak Ibu tentukan, semua pegawai yang jam kerjanya normal ya, atau di shift 1 atau 2 nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Itu ketika hari Jumat ya, karena ini saya setting hari Jumat, maka jam kerjanya akan menyesuaikan yang hari Jumat ini. Ya, semua pegawai yang berada di shift atau jam kerja normal ya, di hari Jumat mereka jam kerjanya akan menyesuaikan dengan jam kerja yang normal Jumat ini. Kalau misalkan ada shift lain, misalkan normal 1 ya, Bapak Ibu bisa gunakan nama sesuai nama jam kerjanya, kemudian spasi nama harinya. Nah, di situ nanti di jam kerja pegawai presensinya mereka itu akan menyesuaikan dari jam kerja ini. Baik, kemudian kita lanjut ke pindah presensi ya. Ini apabila Bapak Ibu misalkan punya lebih dari satu instansi ya, kemudian salah satu pegawai Bapak Ibu ini ada kegiatan atau acara di salah satu cabang perusahaan ya, yang misalkan pegawai Bapak Ibu misalkan kerjanya di kantor pusat, kemudian ada kegiatan di kantor cabang. Nah, kemudian kegiatannya itu melebihi dari jam kerja atau misalkan seharian penuh. Misalkan atau dari awal pagi dia harus langsung ke sana. Nah, itu Bapak Ibu bisa memindahkan presensi pegawai tersebut ya, misalkan salah satu ini Aang misalkan ya. Ini kita pindahkan di tanggal 29 misalkan, masuk pulang atau pulang saja atau masuk saja. Nah, ini kita bisa setting misalkan 1 hari mulai pagi sampai pulang dia ngantornya di cabang lain ya gitu, atau misalkan pulangnya saja karena di pertengahan hari tiba-tiba ada rapat mendadak, kemudian dia mengikuti kegiatan di cabang lain. Nah, admin bisa memindahkan presensinya di unit kerja tersebut.
Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu tugas dinas luar. Nah, pada menu ini digunakan untuk apabila pegawai Bapak Ibu sedang melakukan dinas luar kota atau bahkan luar negara sekalipun. Pada menu ini dibuat sistem 1 kali persensi. Jadi nanti Bapak Ibu pilih siapa yang sedang bertugas dinas luar ya, misalkan Aang sama seperti tadi. Kemudian rentang tanggalnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian tujuan kabupaten atau kotanya Bapak Ibu bisa langsung ketikkan di sini, misalkan contoh Yogyakarta. Nah, kemudian Bapak Ibu pada peta cari titik lokasinya ya. Jadi misalkan Yogyakarta ada di Jawa Tengah. Nah, Jakarta nih di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, nanti titiknya di Yogyakarta. Nah, radiusnya kita pakai 30.000. Jadi ini bisa mencakup satu kota atau kabupaten ya Bapak Ibu. Jadi ketika pegawai Bapak Ibu melakukan dinas luar, maka dapat menggunakan fitur di menu ini, kemudian tugaskan dinas luar. Ini ada lampiran surat tugasnya apabila memang di perusahaan Bapak Ibu dilampiri dengan surat tugas. Dan nantinya pegawai Bapak Ibu cukup melakukan presensi 1 kali saja di hari tersebut ya, misalkan 2 hari ya 2 kali presensi. Jadi 1 kali 24 jam supaya presensinya terisi secara otomatis di sistem. Kemudian menu selanjutnya yaitu WFH. Nah, ini digunakan sesuai dengan namanya ya, WFH, work from home. Nah, jadi di sini nanti akan terlihat daftar pegawai Bapak Ibu, siapa ya saja yang belum tak rumah ya, tak lokasi rumah. Nanti di dalam fitur pegawai itu ada tak lokasi rumah masing-masing ya. Nanti yang sudah mengetak akan hilang keterangannya, yang belum tak rumah akan juga nampak di sini. Nah, ini perbandingannya, yang sudah tak Koru ini sudah tak, kemudian Udin ini sudah tak rumah, yang belum itu ada keterangannya belum tak rumah. Tapi di sini tidak ada masalah meskipun pegawai sudah atau belum melakukan tak rumah. Ketika admin menugaskan WFH di hari H, nah nanti pegawai tersebut ketika akan melakukan presensi WFH sedangkan dia belum tak lokasi rumahnya, maka presensi nanti akan ada muncul notif bahwasanya mereka atau dia itu akan disuruh untuk tak rumah terlebih dahulu. Nah, ketika nanti sudah tak rumah baru bisa melakukan presensi di hari tersebut. Untuk menu selanjutnya yaitu rekap presensi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa rekap. Nah, di sini bisa pilih tanggal ya, rentang tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian unit kerjanya sesuai, misalkan ada beberapa unit kerja Bapak Ibu bisa pilih, kemudian jam kerja ya atau sesuai shift. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih, kemudian misalkan khusus untuk cari salah satu pegawai mau rekap presensinya, nah itu juga sudah tersedia di sini. Untuk download rekapnya sendiri ini ada 4 kategori. Yang pertama laporan presensi harian. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan rekap Excel ya, nanti hasilnya adalah Excel rekap laporan presensi harian. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu mendownload rekap presensi harian, itu nanti nama per pegawainya itu akan muncul. Nah, akan muncul hari ini si A itu hadir jam berapa, misalkan terlambat berapa menit, itu akan ada keterangan di laporan presensi harian tersebut. Kemudian untuk rekap total per pegawai, nah di sini Bapak Ibu bisa menggunakan rentan tanggal, misalkan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan Bapak Ibu download rekap total per pegawai. Jadi
daftarnya nanti hasil downloadnya akan sesuai jumlah pegawai Bapak Ibu. Kemudian dari pegawai tersebut ada rekap persensi mereka masing-masing dalam 1 bulan tersebut. Misalkan hadir berapa hari, kemudian liburnya berapa hari, izin berapa hari, terlambat berapa hari, kemudian sekaligus menitnya itu juga sudah tersedia di dalam laporan tersebut, akan muncul gitu. Kemudian rekap persensi pegawai ya. Untuk khusus yang rekap persensi pegawai ini khusus individu ya. Jadi harus mengetik namanya dulu ya. Baru bisa kita unduh untuk rekap persensi pegawai yang nomor 3 itu. Kemudian rekap foto persensi. Nah, rekap foto persensi ini sebenarnya sama dengan laporan persensi harian. Cuma di sini kenapa saya bedakan karena untuk paket yang tahunan itu kita akan membersihkan atau menghapus riwayat foto selama 1 tahun dari perusahaan Bapak Ibu. Akan tetapi apabila Bapak Ibu memang membutuhkan foto tersebut untuk tetap tersimpan, nah maka ada biaya tambahan add-on untuk fitur ini sehingga persensi maupun fotonya itu akan tersimpan seterusnya. Ya, jadi kita nggak akan menghapus hasil foto persensi dari perusahaan Bapak Ibu. Tapi apabila Bapak Ibu tidak menghendaki nggak apa-apa sudah dihapus tiap tahunnya kita bersihkan, ya nggak apa-apa, nanti untuk rekap secara teksnya itu tetap tersimpan. Ini hanya fotonya saja. Jadi rekap foto persensi ini nanti ada rekap per pegawai itu, kemudian ada fotonya juga di hasil downloadnya di Excel nanti. Ya, seperti Bapak ini saya coba contohkan ya Bapak Ibu, misalkan dalam 1 bulan kemarin April, misalkan rentan waktunya maksimal kita pilih rentan tanggalnya itu sistemnya 31 hari ya Bu ya, atau 1 bulan. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini nanti akan muncul rekap dari persensi pegawai Bapak Ibu sekalian ya. Ini total yang hadir berapa ya, ini karena ini akun demo ya. Otomatis di sini mereka nggak ada melakukan persensi, jadi alpha 527 hari. Jadi kemudian nah ini salah satu contoh yang melakukan persensi ya, ini hanya persensi pulang. Jadi ketika pegawai Bapak Ibu tidak melakukan persensi masuk, tapi sebenarnya dia masuk tapi hanya melakukan persensi pulang, maka ini dianggap tidak masuk ya Bapak Ibu. Nanti fotonya juga akan terlihat di sini, bisa kita lihat fotonya. Baik, itu untuk menu selanjutnya yaitu pengaturan. Nah, pengaturan di sini ada beberapa ya Bapak Ibu, kita urut dari yang teratas, yaitu pengaturan sebutan ID pegawai. Misalkan di perusahaan Bapak Ibu penyebutan ID-nya misalkan NIP atau NIM atau ID pegawai. Nah, Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini. Misalkan ini ID ya. Kita gunakan ID, kemudian kita simpan, atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian hari libur. Nah, hari libur di sini kita sudah sinkronisasi dengan Google Calendar. Jadi hari libur besar, kemudian cuti dan lain sebagainya ini sudah tersinkron dengan Google Calendar. Jadi misalkan kemarin Idul Adha tanggal 27 libur, kemudian cuti bersama tanggal 28, ini otomatis di hari tersebut pegawai Bapak Ibu tidak bisa melakukan persensi karena libur ya. Tapi apabila di perusahaan Bapak Ibu tidak menerapkan hanya libur di tanggal merahnya aja, kemudian cutinya tetap masuk, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini ya. Misalkan kemarin tanggal 27 ya, ini nah, tanggal 28-nya misalkan masuk, Bapak Ibu bisa mengedit di sini. Nah, edit pengaturan hari, ini hari libur, Bapak Ibu bisa mengubah
tetap masuk atau wajib masuk. Nah, ini nanti fitur presensinya akan aktif kembali ya. Jadi begitu. Kemudian keamanan perangkat. Nah, ini kunci satu akun satu perangkat. Nah, ini Bapak Ibu, saran saya wajib diaktifkan karena ini berguna sekali untuk mencegah pegawai Bapak Ibu menitip absen gitu ya. Jadi ketika pegawai Bapak Ibu sudah pernah login di HP-nya sendiri, kemudian mau nitip absen gitu ya, pinjam HP-nya teman, itu nggak bisa. Jadi terkunci satu akun satu perangkat. Kemudian di bawah sendiri ini untuk ubah password khusus admin. Baik, itu mungkin penjelasan terkait menu, fungsi-fungsi menunya. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana cara teknisnya untuk kita terapkan menambahkan pegawai sampai bisa digunakan oleh pegawai Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu menambahkan pegawai ya di daftar pegawai, sebelum Bapak Ibu menambahkan pegawai baru ya, menambahkan data pegawai, Bapak Ibu wajib menambahkan terlebih dahulu yaitu unit kerja ya, termasuk titik lokasinya dan juga jam kerjanya ya. Jadi unit kerja ini Bapak Ibu masukkan dulu misalkan kantor pusat. Kemudian titik lokasinya misalkan kita gunakan di bentar ya, misalkan di titik ini ya, nanti saya akan praktekkan. Kemudian radiusnya misalkan 50, kalau terlalu lebar bisa diperkecil kembali tergantung nanti Bapak Ibu titik lokasinya di mana dan sampai sejauh mana luas kantornya ya gitu. Kemudian kita simpan ya, sebentar, misalkan di sini kita simpan. Nah, kemudian setelah berhasil menambahkan unit kerjanya ya, Bapak Ibu kemudian mengatur hari dan jam kerjanya ya, Nah, kemudian kita atur jam kerjanya Bapak, karena ini tadi sudah kita tambahkan ya, misalkan jam normal ya. Nanti ini kita bisa gunakan sebagai contoh aja. Nah, setelah menambahkan unit kerja, kemudian sudah menambahkan jam kerjanya, baru Bapak Ibu bisa menambahkan daftar pegawainya. Nah, kemudian mari kita contohkan ya, kita tambah pegawai, kemudian kita isikan nama lengkapnya, misalkan pegawai A, kemudian unit kerjanya di kantor pusat ya, kemudian jam kerjanya kita pilih yang normal ya. Kemudian tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP ini nanti Bapak Ibu bisa lengkapi. Kemudian perangkat ini masih belum terdaftar ya. Nanti tak rumah ini juga nanti akan terisi otomatis ketika pegawai melakukan login dan juga melakukan tak rumah. Kemudian kita simpan. Oh, mohon maaf sebelumnya, untuk ID pegawainya ya, misalkan kita pakai 0011 ya misalkan ya, kemudian kita isi passwordnya misalkan sama ya, 0011, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah, baru nanti pegawai Bapak Ibu bisa melakukan login menggunakan user dan juga password yang sudah admin input tadi. Kita contohkan ke bagian login pegawai ya Bapak Ibu. Ini kita keluar dulu sebagai admin. Nah, tadi sudah kita buat ID pegawai ya, 0011, kemudian passwordnya juga sama 0011, kemudian nanti masuk sebagai pegawai. Nah, di sini ini adalah tampilan dari
login di pegawai Bapak Ibu di perusahaan. Nah, ini nanti ketika masih awal menggunakan Google Chrome, pegawai Bapak Ibu akan dimunculkan sebuah notif banner untuk install aplikasi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik install aplikasi, nanti akan terpasang secara otomatis di HP pegawai Bapak Ibu masing-masing. Jadi nggak perlu nanti klik link yang kita share ya. Jadi cukup nanti buka aplikasinya, nanti otomatis login di akun masing-masing pegawai Bapak Ibu. Jadi misalnya kita klik install, nah ini nanti akan terinstall secara otomatis di HP pegawai Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kemudian untuk menu-menunya ini sederhana sekali, untuk kemudahan pegawai Bapak Ibu sekalian. Jadi pegawai Bapak Ibu itu hanya sebagai pengguna. Jadi harus sesimpel mungkin agar mereka tidak terlalu bingung rumit harus bagaimana. Intinya mereka melakukan presensi masuk dan pulang. Sudah selesai, sederhana seperti itu. Kemudian ini saya kenalkan satu persatu menunya. Yang pertama ini ada presensi. Nah, presensi ini jam masuk, presensi masuk mulai jam 6 sampai jam 9. Nah, kemudian presensi pulangnya mulai jam 3 sore sampai jam 7 malam. Lokasinya kantor pusat, ya pulangnya juga kantor pusat. Nah, nanti kalau misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan pulangnya dia ada di kantor cabang, ya nanti admin bisa memindahkan dan status lokasi presensi pulangnya dia akan berada di kantor cabang. Nah, ini ketika sudah berada di radius lokasi sesuai. Nah, ini waktu pulang, karena ini jam waktunya pulang, maka ini pegawai melakukan presensi pulang. Lokasinya sudah sesuai di dalam radius. Nah, kemudian ini ada mood ya, bagaimana mood pegawai hari ini, apakah bahagia, senang, atau biasa, atau misalnya lelah, sedih, atau marah. Nah, ini untuk mengekspresikan mereka saja ya, untuk tambahan aja. Kemudian setelah ketika sudah berada di titik lokasi ya, pegawai Bapak Ibu mengetuk ikon profil di atas untuk mulai absen ya gitu. Ini kita contohkan. Nah, ini akan memulai kamera, kemudian klik fotonya ya. Mohon maaf, ini saya gunakan di ruangan gelap. Kemudian gunakan foto. Nah, foto dari pegawai Bapak Ibu akan muncul di sini, kemudian simpan presensi akan muncul. Ya. Kemudian klik simpan presensi, maka pegawai Bapak Ibu sudah berhasil melakukan presensi pulang ya, karena ini jam pulang. Nah, presensi berhasil disimpan. Nah, nanti pegawai Bapak Ibu dapat melihat hasil presensinya pada log absen. Nah, log absen di sini akan muncul. Nah, log absen. Nah, ini karena tidak melakukan presensi masuk, maka dihitung sebagai alpha atau tanpa keterangan ya Bapak Ibu. Jadi untuk fotonya juga bisa kita lihat di sini ya, Bapak Ibu bisa melihat hasil fotonya. Kemudian rekap. Nah, ini rekap ini adalah untuk rekap pegawai ya, untuk rekap mereka sendiri. Misalkan mereka ingin tahu rekap bulan ini terlambat berapa menit, berapa kali kan gitu. Mereka bisa mendownload rekap mereka sendiri. Kemudian di sini ada menu profil. Nah, menu profil di sini foto bisa mereka ubah atau mengikuti sesuai dengan ketentuan perusahaan Bapak Ibu. Misalkan wajib background kuning, wajib background biru atau merah. Nah, ini nanti pegawai bisa mengubah foto profil mereka sendiri. Kemudian ini tag lokasi rumah. Nah, ini tag lokasi rumah akan secara otomatis tersimpan ketika pegawai melakukan tag rumah. Jadi ini fungsinya untuk WFH tadi ya Bapak Ibu. Jadi tag rumah ini dilakukan satu kali. Jadi dipastikan pegawai ketika melakukan tag rumah ini berada di titik rumah masing-masing ya.
berada di rumah, intinya berada di rumah, mereka harus melakukan tak rumah. Apabila ada kesalahan bagaimana? Nah, apabila ada kesalahan, admin itu bisa mereset. Jadi bisa mereset, menghapus titik yang tadinya mungkin salah atau titiknya terlalu jauh dari lokasi rumah. Ya, admin bisa mereset. Kemudian pegawai Bapak Ibu bisa melakukan tak lokasi rumah ulang ya. Nah, ini misalkan saya tak simpan lokasi rumah. Nah, gitu. Nah, ini sudah berhasil kita tak rumah ya, tersimpan. Nah, nanti ketika pegawai A ini ditugaskan WFH, maka dia akan bisa melakukan presensi dari rumahnya sendiri. Kemudian di sini ada menu ubah password untuk mengubah password akun mereka sendiri ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait fitur-fitur aplikasi SIP presensi ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya jelaskan, cuma ini secara garis besarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti untuk WFH nanti Bapak Ibu bisa intinya sama, mereka pegawai Bapak Ibu tinggal presensi gitu saja, dan kendalinya itu berada di tangan admin untuk mengelola aplikasi ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini pegawai Bapak Ibu juga tidak perlu melakukan login ulang setiap kali membuka aplikasi, karena sudah ada pengingat login. Jadi pegawai Bapak Ibu bisa melakukan presensi, masuk dan pulang tanpa harus login terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari saya. Sekiranya ada kekurangan atau ya tentunya masih banyak yang saya nggak bisa sampaikan secara keseluruhan ya, karena mungkin nanti Bapak Ibu sambil berjalan bisa mengecek fitur-fiturnya, kemudian apabila ada masukan atau kekurangan atau membutuhkan atau menemukan beberapa error ya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya, nanti akan saya perbaiki. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.